Bismillahirrahmanirrahim. Lalu saya Safari Dakwah Abi, Umi, ibu-ibu semuanya mohon izin. Biasanya di setiap akhir ceramah itu kan ada doa bersama-sama ya Bu ya. Biasanya itu ada request doa dari para jemaah. Salah satu doa yang paling banyak diminta oleh para jemaah ternyata adalah salah satunya agar keluarga mereka diberikan keturunan. Dari situ saya menyadari bahwa ternyata banyak di antara kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan ujian belum dihadirkan buah hati di tengah-tengah keluarga. Maka kemudian dari situ akhirnya saya ingin mengajak ibu-ibu semua, bapak-bapak semua di sini kita merenung sambil bersyukur betapa banyak orang-orang di luar sana yang mungkin lebih saleh dibanding diri kita, lebih baik, lebih taat, lebih rajin qiyamul lailnya, lebih istiqamah Qur'annya, lebih istiqamah saumnya, lebih baik segala-galanya dibanding dengan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk dipercayakan, diberikan amanah berupa buah hati. Sementara orang-orang di luar sana Allah belum memberikan amanah itu. Mengawali ceramah saya hari ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu semua bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahi anak-anak di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, di mana banyak orang lain di luar sana yang menunggu bertahun-tahun, berbelas-belas tahun untuk mendapatkan buah hati. Artinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah dengan mudah menghadirkan buah hati pada keluarga kita. Artinya kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala betul-betul dalam mendidiknya, betul-betul dalam membersamainya. Kita punya tugas menjadikan anak-anak itu anak-anak kebanggaan Allah dan Rasulnya. Boleh ibu sekalian? Tidak hanya sampai di situ, saya ingin juga mengajak ibu-ibu semua di sini, bapak-bapak semua mohon izin merenung. Kalau tadi saya katakan banyak orang di luar sana yang belum Allah kasih amanah anak, tapi dengan mudah Allah berikan amanah kepada diri kita. Maka kewajiban kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh dalam mendidiknya. Ada juga orang-orang di luar sana yang Allah Subhanahu wa taala berikan anak, namun anak mereka tidak sehat seperti anak ibu-ibu semua yang ada di sini. Ada banyak ibu-ibu di luar sana yang Allah Subhanahu wa taala berikan ujian demi ujian yang anak-anaknya harus melewati pengobatan demi pengobatan untuk sekedar bisa berdiri, bisa berjalan, bisa berbicara. Tapi anak-anak yang Allah anugerahkan kepada ibu-ibu semua adalah anak-anak yang sehat. Anak-anak yang bisa berlari ke sana kemari, mereka sehat, mereka bisa bercanda, mereka bisa berbicara, mereka bisa berjalan luar biasa, anak-anak yang sehat. Saya selalu katakan ini, mohon izin, ini sebagai gambaran saja, bukan berarti saya menjual kisah ini, tidak, ini sebagai ibrah dan hikmah. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Allah anugerahi anak saya yang keempat memang ada kelainan langka ibu-ibu sekalian, ada sindrom. Sekarang umurnya 2 tahun, insya Allah doakan semoga anak itu tumbuh dengan sehat dan optimal insya Allah. Maka saya menyadari betul betapa banyak orang seperti saya di luar sana yang Allah anugerahi anaknya dengan kebutuhan khusus atau anak-anak spesial, anak-anak dengan kelainan langka yang mereka berjuang agar anak itu tumbuh secara optimal. Untuk sekadar anak itu bisa menangis, berbicara, berjalan, mereka butuh perjuangan, termasuk juga dengan diri saya. Namun anak-anak yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada teman-teman semua, ibu-ibu semua, anak-anak yang sehat, sehat akalnya, sehat fisiknya, maka tolong bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mendidiknya dengan sebaik-baiknya, untuk kita hantarkan anak-anak itu menjadi pejuang-pejuang agama Allah insyaallah. Maka hari ini izinkan saya untuk berbagi kepada ibu-ibu semua bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengajarkan kepada kita untuk mendidik anak-anak kita. Dan anak-anak, wahai para adik-adik semua, anak-anak yang ada di belakang, teman-teman semua para santri, maka apa yang harus kita lakukan untuk menjadikan diri kita menjadi kebanggaan Allah dan Rasulnya? Wahai para orang tua yang ada di sini, ingatlah sebuah hadis yang sangat masyhur dalam hadis riwayat Muslim, jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali 3 hal. Apa ibu-ibu sekalian? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh. Anak saleh ini adalah anak yang kalau kita betul-betul mendidiknya sejak awal, dia akan tumbuh menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak kebanggaan Allah dan Rasulnya insya Allah. Sebelumnya teman-teman sekalian, izinkan saya menyampaikan kepada ibu semua mengenai berbagai macam posisi anak-anak di dalam Al-Quran.
Di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat ke-14. Nomor 1, anak-anak sebagai perhiasan hidup. Dalilnya dalam surah Ali Imran ayat ke-14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah, dan seterusnya. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan apa-apa yang diingini, wanita-wanita, anak-anak, harta-harta yang banyak, dan seterusnya. Posisi anak dalam Al-Quran, nomor 1, dia bisa sebagai perhiasan hidup. Hiasan hidup, yang namanya perhiasan membuat kita bangga, membuat kita senang. Ibu-ibu kalau pulang ke rumah ngelihat anak-anak bahagia, kita senang, kita bangga. Anak-anak kita berprestasi, kita senang, kita bangga. Dia posisinya sebagai perhiasan kehidupan buat kita yang menyenangkan hati kita. Kedua, di dalam Al-Quran ternyata posisi anak juga bisa sebagai cobaan hidup. Dalilnya dalam surah At-Taghabun ayat ke-15, Allah Subhanahu wa taala sudah menginformasikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Apakah ibu-ibu, bapak-bapak semua pernah mendengar bagaimana seorang anak menjadi ujian bagi keluarga, bagi orang tuanya? Mungkin Allah berikan ujian, yang lain-lain baik, semua sempurna, tapi ternyata ujian ada pada anaknya. Contoh, anaknya mungkin diberikan ujian oleh Allah, terlibat kenakalan remaja misalnya, sudah dididik baik-baik, tiba-tiba ada satu yang melenceng, satu anak yang melenceng, Allah kasih ujian lewat anaknya, ada. Atau kita sering dengar juga di sosial media, misalnya di televisi, bagaimana anak yang pada akhirnya menuntut ibunya masalah harta warisan dan sebagainya misalnya. Terjadi tidak hanya sekedar menjadi cobaan anak ini, tapi juga jadi musuh. Makanya posisi anak tidak hanya sebagai perhiasan hidup, dia bisa sebagai cobaan dalam kehidupan kita, dia juga bisa sebagai musuh. Di dalam surah At-Taghabun ayat ke-14, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Dalam surah At-Taghabun ayat ke-14, Allah ingatkan juga untuk kita semua, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu, anak-anakmu, ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan mereka, tidak memarahi mereka, mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Namun yang sangat kita inginkan, anak-anak kita menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata, penyejuk hati untuk diri kita, teman-teman sekalian. Dalam surah Al-Furqan ayat ke-74, ini doanya ibadur rahman, doanya orang-orang yang salih. Salah satunya senantiasa mendoakan anak-anaknya, mendoakan keturunannya, mendoakan pasangannya. Doanya apa ibu-ibu sekalian? Rabbana hablana waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kita minta kepada Allah, jadikanlah anak pasanganku, anak-anak, keturunan, semuanya menjadi penyejuk mata dan penyejuk hati untukku, dan jadikanlah aku imam bagi orang-orang yang bertakwa, jadikanlah aku sumber kebaikan, sumber inspirasi untuk orang-orang di luar sana. Kita minta kepada Allah, wahai para ibu dan juga para anak, jadikanlah diri kita menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata, penyejuk hati. Untuk ibu-ibu, kita minta kepada Allah dalam setiap waktu. Ingat, doa yang mustajab tidak hanya sekedar doa orang yang dalam perjalanan, tidak hanya sekedar doa orang yang dizalimi, tidak hanya sekedar doa dari orang yang pemimpin, tapi ada juga doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa orang tua kepada anaknya. Kalau kita ingin anak-anak kita saleh, anak-anak kita jadi orang-orang hebat, bolehkah wahai para ibu dan ayah di setiap saat, apalagi setelah selesai melakukan amal-amal saleh, kita doakan anak-anak kita satu persatu secara detail,
Kita doakan doa Al-Furqan 74, doa banyak sekali dalam Al-Quran. Bagaimana kita mendoakan anak-anak kita. Surah As-Saffat ayat 100 misalnya. Doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Apa doanya ibu sekalian? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah anugerahi, ya Allah kasih, ya Allah anak yang saleh. Dan banyak doa dalam Al-Quran. Hendaknya ini diucapkan oleh para ibu dan ayah setiap saat. Mohon izin Bapak dan Ibu, saya punya seorang teman yang hampir, saya pikir anaknya 10 atau lebih ya. Itu semuanya penghafal Al-Quran. Saya tanya ibu, mohon izin, Umi izin, saya mau amalannya apa sih? Karena saya juga pengen anak-anak saya jadi ahlul Quran, ahlullah. Bagaimana caranya? Kata beliau, setiap saya mau tidur, setiap malam satu persatu saya mendoakan anak-anak saya secara detail kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan mereka tidak hanya berilmu, tidak hanya kelak menjadi orang-orang yang berguna, tapi detail untuk menjadi anak-anak yang ahlul Quran, yang lisannya Quran, hatinya Quran, pikirannya Quran, perbuatannya Quran. Jadi beliau mengingatkan kembali kepada saya bagaimana kadang-kadang kita ini ibu dan ayah lupa untuk senantiasa doa anak-anak kita. Senantiasa setiap saat. Ada banyak waktu-waktu mustajab dalam berdoa. Salah satunya selesai melakukan amal saleh, doa untuk anak-anak kita satu persatu, doakan anak-anak itu. Termasuk hati-hati juga wahai Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke subbab berikutnya, termasuk hati-hati kita semua menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang saleh. Namun terkadang kita lupa bahwa semua perkataan ini juga adalah doa. Kadang-kadang ketika ibu dan ayah marah, beliau-beliau kita-kita ini mengatakan kalimat-kalimat yang tidak patut kita keluarkan karena itu menjadi doa. Tidak boleh bagi orang tua mengucapkan atau memanggil anak dengan kalimat anak nakal. Tidak boleh. Apalagi Bu yang sering diucapkan anak. Mohon izin ya, ada orang tua mengatakan ini agak kasar, anak bodoh. Kemarin saya lihat satu video, ada sosial eksperimen di mana di situ dibuat untuk YouTube. Ada seorang dewasa yang bertanya kepada anak-anak kecil secara random. Wahai anak-anak kecil, ketika ibumu marah, apakah kamu masih ingat apa yang dikatakannya kepadamu? Anak-anak kecil itu mengatakan, kamu bodoh katanya. Ibu saya mengatakan, diam kamu anak yang kurang ajar, dan semua kalimat-kalimat negatif. Wahai para ibu dan ayah, kita menginginkan anak-anak kita menjadi pejuang-pejuang agama ini. Kita ingin anak-anak kita menjadi orang-orang hebat, menjadi orang-orang baik, lurus. Posisi penting diisi oleh anak-anak kita di negeri ini, tapi dia adalah orang yang ahlul Quran, Masya Allah. Dia orang-orang yang hebat, orang-orang yang taat, orang-orang yang saleh. Tapi diri kita sendirilah, dari lisan kita, ketika kita marah tanpa sadar kita mengucapkan anak kurang ajar, anak bodoh, anak nakal. Kamu anak siapa? Itu anak ibu. Kadang-kadang masih ditanya lagi itu anak siapa. Itu anak ibu, ini anak siapa? Itu anak ibu sendiri, masih ditanya itu anak siapa. Kalimat-kalimat itu hati-hati wahai para ibu. Kelak itu akan menjadi doa untuknya. Bukankah ada kisah yang sangat masyhur mengenai seorang imam yang berada di Masjidil Haram? Bagaimana ibunya dalam keadaan marah pada masa itu. Ibunya memasak masakan yang sangat banyak. Lalu tiba-tiba sang anak kecil laki-laki ini menaburkan pasir ke seluruh makanan ibunya. Kalau ibu jadi ibu tersebut, apa yang ibu lakukan? Coba jujur. Istighfar, tapi tangannya jalan. Astagfirullahaladzim, nah, ya Allah, nah, astagfirullahaladzim. Istighfar, tapi istighfarnya naik berapa oktav suaranya. Astagfirullahaladzim, nah. Istighfar, tapi belakangnya, ya Allah, nakal banget nih anak, ya Allah, anak siapa ini? Masih nanya lagi anak siapa? Jujur Bu, kalau ibu masak makanan nih, dari subuh masak, menyambut kedatangan tim dari mana gitu ya. Masak nih, capek ya Bu masak Bu. Tiba-tiba anak-anak dengan enteng yang menaburkan pasir ke seluruh makanan sehingga makanan itu tidak bisa dimakan lagi misalnya. Apa yang ibu lakukan? Jujur. Nangis ya? Ada enggak yang mengatakan begini, ya Allah nak, semoga engkau jadi presiden Indonesia nak. Jadi ulama besar nak, yang punya santri ribuan nak, mencetak ribuan santri yang saleh. Ada enggak yang kira-kira marahnya begitu?
Boleh nggak kita tukar kalau kita marah sama anak-anak kita ini? Misalnya, kita ngucapinnya gitu. Nah, hafal 30 juz Al-Quran, mungkin, nah, lancar dengan akhlaknya Quran, bisa nggak begitu? Bener ya? Bener loh, ini udah dicatat malaikat nih niatnya nih, tinggal diaplikasikan. Jadi ntar kalau mau marah, tahan dulu, ya Allah nak, jadi orang hebat nak. Gitu ya Bu? Jangan nggak jamin dong, harus. Coba kita lihat bagaimana seorang ibu ini mengatakan dalam keadaan marah. Beliau mengatakan, nak, engkau kelak akan menjadi imam di Masjidil Haram dalam keadaan yang sangat marah. Lalu kemudian anak tersebut berpuluh-puluh tahun kemudian, berbelas tahun, puluhan tahun kemudian menjadi imam di Masjidil Haram. Kisah yang saya ceritakan ini adalah kisah dari Imam As-Sudais, yang suaranya ibu sering dengar kalau ibu pergi umrah, haji, atau ada di kaset-kaset, atau ada di YouTube. Itulah imam yang saat itu dimarahi ibunya, namun sang ibu ini memarahinya dengan kalimat doa, ya Rob. Jadi ibu-ibu yang masih sampai hari ini anak nakal, anak bandel, anak kurang ajar dan sebagainya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas lisan yang kita keluarkan, yang mungkin saja anak kita menjadi seperti itu sebab lisan kita yang tidak terjaga dengan baik pada saat kita marah. Rasa-rasanya semua ilmu parenting gak akan ada hasilnya kalau tidak ada kesabaran di dalamnya. Betul ya Bu? Termasuk kesabaran itu adalah menahan lisan, mengucapkan kalimat yang baik. Coba kita tanya pada anak-anak kita, anak-anak, coba andaikan orang tua mau mengatakan engkau bodoh, mohon izin ya Bu, kasar ya Bu. Kalau ada yang mengatakan demikian, pasti anak itu akan merasa, iya ya betul, saya memang bodoh, saya memang gak berguna kok, saya memang gak berarti, saya memang gak pernah punya prestasi. Dia akan seperti itu. Kita sendirilah yang tanpa sadar membuli dia, merendahkan dia. Atau kesalahan orang tua sering sekali, bagaimana kita jadikan anak kita jadi qurrata a'yun, penyejuk mata, penyejuk hati, anak yang bahagia, yang mencintai, yang menjadikan rumah itu menjadi tentram, anak yang saleh. Kalau kita sendiri melakukan kesalahan demi kesalahan, salah satunya selain kalimat-kalimat yang buruk kita ucapkan, membanding-bandingkan antara anak satu dengan anak yang lainnya. Ayo Ibu, adakah yang membanding-bandingkan? Kenapa sih kamu nggak seperti kakakmu itu ranking terus loh. Kamu ini gimana, nilainya jelek terus, mau jadi apa kamu? Misalnya. Boleh nggak Ibu khawatir? Membanding-bandingkan membuat dia akan rasa benci dan membuat dia akan rasa tidak suka pada saudara kandungnya sendiri. Kalau terjadi kakak adik bermusuhan di masa dewasanya, coba kita introspeksi diri. Mungkin di masa kecilnya kita pernah membanding-bandingkannya sehingga dia ada rasa benci dan kesal kepada saudara kandungnya sendiri. Jadi saya sebagai orang tua banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas ketidaktahuan kita dalam mendidik anak-anak dengan baik sehingga mengakibatkan anak-anak kita tidak menjadi qurrata a'yun sebab kesalahan kita. Kita minta ampun kepada Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Siapapun yang minta kepada Allah, Allah kasih. Siapapun yang doa, Allah kabulkan. Siapapun yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dia. Bolehkah ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena diri kita yang lalai dalam mendidik anak-anak kita. Semua anak lahir dalam keadaan fitrah, tunduk dia pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kitalah yang menjadikan dia yang lain-lain sebab ketidaktahuan kita. Minta ampun kepada Allah seraya meminta petunjuk kepada Allah agar Allah kuatkan kita menjadi ibu dan ayah yang betul-betul menanganinya dengan baik. Allah percaya kepada kita, padahal kita belum tentu lebih saleh dibanding orang-orang di luar sana. Allah tidak kasih kepada orang lain, Allah kasih anak-anak itu kepada kita. Anak-anak yang sehat, yang insya Allah mudah-mudahan dengan pertolongan dari Allah, dengan cara didik yang benar kita hantarkan anak-anak itu menjadi kebanggaan Allah dan Rasulnya, insya Allah.